Setiap mahakarya yang pernah mengubah dunia, baik itu lukisan di langit-langit Kapel Sistina, terobosan teknologi yang menghubungkan miliaran manusia, atau gerakan sosial yang meruntuhkan tembok pemisah, selalu bermula dari sesuatu yang sederhana. Bukan dari kemewahan atau kebetulan, melainkan dari sebuah ide kecil yang muncul di ruang hening pikiran seseorang. Ide yang mungkin semula dianggap sepele, tetapi kemudian dipelihara, dirawat, dan diproses melalui tahapan panjang yang disebut proses kreatif. Proses kreatif bukanlah ledakan keajaiban yang tiba-tiba turun dari langit. Ia adalah alur sistematis yang bisa dipelajari, dilatih, dan diasah. Ia adalah jembatan antara imajinasi dan kenyataan, antara bagaimana jika menjadi inilah wujudnya. Dalam proses itu, ada tahap eksplorasi di mana seseorang dengan penuh rasa ingin tahu menjelajahi berbagai sudut pandang, mengumpulkan bahan-bahan mentah dari pengalaman, bacaan, dan perenungan. Ada tahap di mana kebingungan justru disambut sebagai pintu menuju kedewasaan berpikir. Ada masa inkubasi di mana ide dibiarkan mengendap, seperti ragi yang diam-diam bekerja mengembangkan adonan. Lalu muncullah iluminasi, saat semuanya terasa jernih, saat jawaban datang dengan sendirinya, dan diakhiri dengan eksekusi yang menuntut keberanian, kedisiplinan, dan ketekunan. Sayangnya, masih banyak yang keliru mengartikan kreativitas sebagai anugerah eksklusif bagi segelintir orang, seniman yang memegang kuas, penulis yang larut dalam kata-kata, atau musisi yang membelai nada. Padahal, jika kita mau menyadari, proses kreatif berdenyut dalam setiap sendi kehidupan. Sang guru yang setiap pagi mencari cara baru agar murid-muridnya paham pelajaran dengan hati yang gembira, ia sedang berkarya. Pengusaha yang meracik strategi dari keterbatasan menjadi peluang, ia sedang berkarya. Pelajar yang mencoba memahami dunia dengan caranya sendiri, lalu menuangkannya dalam tulisan atau tindakan kecil yang berani, ia pun sedang berkarya. Kreativitas adalah kemampuan manusiawi yang universal. Ia bukan tentang profesi, melainkan tentang cara kita merespons kehidupan. Ia hadir ketika kita memilih untuk tidak sekadar menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi ikut serta mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Namun, perlu diingat, ide brilian yang tidak melalui proses hanyalah angan yang melayang. Secemerlang apapun kilauannya, tanpa keberanian untuk mewujudkannya, tanpa kesediaan untuk melewati tahap-tahap yang kadang terasa lambat dan melelahkan, ide itu akan pudar. Proses kreatif menuntut kita untuk tekun dalam ketidakpastian, sabar dalam pencarian, dan berani dalam mewujudkannya. Jadi, jika saat ini kamu sedang digelayuti ide kecil di benakmu, sekecil apapun itu, mulailah mempercayainya. Rawatlah, lewati setiap tahap dengan kesungguhan. Karena siapa tahu, dari ide sederhana yang kamu proses dengan cinta dan kerja keras itu, lahirlah sebuah karya besar yang kelak akan menginspirasi banyak orang. Dunia tidak kekurangan ide-ide cemerlang. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani menjalani prosesnya hingga tuntas. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. Setiap perjalanan besar, entah itu mendaki puncak gunung atau melahirkan sebuah karya yang menggetarkan hati, selalu dimulai dengan langkah pertama yang sering kali tampak biasa. Dalam proses kreatif, langkah pertama itu bernama tahap persiapan. Ia adalah fondasi yang diam-diam menopang seluruh bangunan ide yang kelak akan berdiri kokoh. Ia bukan sekadar awal, melainkan akar yang akan menyerap sari-sari kehidupan agar pohon kreativitas dapat tumbuh rindang. Pada tahap ini, seseorang menjadi seperti seorang petualang yang mengisi bekal sebelum memasuki hutan belantara. Ia mengumpulkan bukan hanya data dan informasi, melainkan juga pengalaman, emosi, cerita, dan potongan-potongan makna dari sekelilingnya. Ia membaca bukan sekadar untuk tahu, tetapi untuk merasakan cara berpikir orang lain. Ia mendengar bukan sekadar mendengar, tetapi untuk menangkap getar-getar kecil dari kehidupan yang sering luput. Ia mengamati dengan mata hati, dan bertanya dengan kerendahan hati bahwa dirinya belum tahu segalanya. Tahap persiapan adalah saat kita membuka jendela-jendela pikiran selebar-lebarnya. Ini adalah waktu untuk menjadi haus. Haus akan cerita, haus akan perspektif baru, haus akan keindahan yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa.
Seorang penulis novel yang sedang mematangkan ide tidak hanya duduk di depan laptop. Ia menyelami buku-buku dari berbagai zaman, ia menyimak bisik-bisik kisah para tetua di pasar tradisional, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota yang belum pernah ia jamahi, membiarkan debu sejarah dan denyut kehidupan masa kini bercampur dalam benaknya. Ia tidak selalu tahu persis apa yang sedang ia cari, tetapi ia percaya bahwa suatu hari nanti, semua serpihan itu akan merangkai dirinya sendiri menjadi sebuah cerita utuh. Demikian pula seorang desainer. Ia tidak serta-merta mencipta dari kekosongan. Ia meresapi warna-warna senja yang bergeser perlahan, bentuk-bentuk daun yang jatuh dengan keanggunannya sendiri, tekstur tembok tua yang menyimpan cerita usang, serta tren yang bergerak dinamis seperti air mengalir. Ia mengumpulkan semua itu bukan untuk ditiru, tetapi untuk diolah menjadi sesuatu yang lahir dari dirinya sendiri, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, tahap persiapan menuntut satu hal yang paling berat bagi banyak orang, yaitu keterbukaan pikiran. Ia menuntut kita untuk berani menyerap informasi meski kita belum tahu akan digunakan untuk apa. Ibarat seorang penenun yang mengumpulkan benang-benang dengan warna-warna berbeda, ia tidak selalu tahu pola apa yang akan ia ciptakan. Ia hanya percaya bahwa setiap benang, meski tampak tak berarti saat sendiri, kelak akan menjadi bagian dari tenunan yang utuh dan indah. Disinilah letak keberanian yang sesungguhnya. Bersedia mengumpulkan tanpa tergesa-gesa mencari hasil, percaya bahwa proses memiliki jalannya sendiri untuk mempertemukan yang berserakan menjadi satu kesatuan yang bermakna. Tahap persiapan adalah modal awal kreativitas yang sering diremehkan. Banyak orang ingin langsung sampai pada ide cemerlang, tanpa bersedia melalui masa pengumpulan yang tampaknya lambat dan tidak menentu. Mereka ingin lompat dari 0 menuju 100, tanpa memahami bahwa ide yang lahir tanpa persiapan seringkali dangkal, rapuh, dan mudah pudar. Ibarat membangun rumah tanpa fondasi, tampak berdiri sesaat, tetapi roboh saat diterpa badai. Sebaliknya, ketika tahap persiapan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka bahan-bahan yang telah terkumpul akan bekerja secara diam-diam di kedalaman pikiran. Mereka akan saling tertaut, menimbulkan percikan-percikan baru, dan pada waktunya, melahirkan gagasan yang tidak hanya orisinal, tetapi juga memiliki bobot, kedalaman, dan jiwa. Maka jika saat ini kamu sedang berada di awal perjalanan kreatifmu, entah itu untuk menulis, merancang, memulai usaha atau memecahkan masalah hidup, jangan pernah meremehkan kekuatan dari sekadar mengumpulkan. Bacalah dengan rasa ingin tahu yang membara. Dengarkanlah cerita-cerita kecil di sekitarmu, karena kadang kebijaksanaan agung bersembunyi dalam obrolan sederhana. Amatilah dunia seolah baru pertama kali melihatnya. Dan bertanyalah, karena pertanyaan adalah kunci yang membuka pintu-pintu baru yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Biarkan dirimu menjadi seperti spons yang menyerap kehidupan. Jangan takut membawa banyak bekal, karena di tangan seorang yang tekun, bekal itu tidak akan menjadi beban, melainkan senjata. Dan pada suatu hari, ketika tiba saatnya untuk berkarya, semua yang telah kau kumpulkan akan berbisik lembut di telingamu. Kami sudah lama menunggumu. Sekarang, mari kita ciptakan sesuatu yang tak akan pernah terlupakan. Karena percayalah, tidak ada persiapan yang sia-sia. Setiap halaman yang kau baca, setiap percakapan yang kau resapi, setiap tempat yang kau kunjungi adalah binih-binih yang suatu saat nanti akan mekar menjadi bunga-bunga ide yang tak terduga indahnya. Tahap persiapan adalah bukti bahwa kreativitas bukan soal bakat semata, tetapi juga soal keberanian untuk memulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengisi diri terlebih dahulu sebelum memberi. Ada sebuah keajaiban sunyi yang terjadi di sela-sela kesibukan pikiran kita. Setelah kita dengan penuh semangat mengumpulkan berbagai informasi, pengalaman, dan inspirasi, seolah-olah kita sedang membangun gudang yang penuh dengan bahan-bahan mentah, tiba saatnya kita melakukan sesuatu yang tampaknya tidak produktif, melepaskan. Kita berhenti memaksakan diri. Kita menjauh dari masalah yang sedang kita kejar.
Kita membiarkan semua yang telah kita kumpulkan itu mengendap dalam keheningan. Inilah yang disebut tahap inkubasi, sebuah fase yang sering diabaikan. Padahal di sanalah keajaiban kreativitas sesungguhnya kerap lahir. Tahap inkubasi adalah saat kita berhenti mengejar ide dan membiarkan ide itu mengejar kita dengan caranya sendiri. Ia adalah ruang sunyi di mana alam bawah sadar mengambil alih kendali. Di ruang itu, tanpa kita sadari, semua potongan informasi yang tampaknya tidak berhubungan mulai saling mendekat, berbincang, bertabrakan, dan merangkai dirinya menjadi pola-pola baru. Ia seperti sebuah laboratorium raksasa yang bekerja tanpa henti. Meskipun kita sedang tidur, sedang berjalan tanpa tujuan, atau sedang membiarkan air hangat membasuh tubuh setelah seharian beraktivitas. Pernahkah kamu mengalami momen ketika sebuah jawaban tiba-tiba melompat keluar begitu saja saat kamu sedang menyiram tanaman? Atau saat kamu duduk di bangku taman menikmati angin sore? Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil kerja panjang dari tahap inkubasi yang telah diam-diam merajut benang-benang pemikiranmu menjadi sebuah kain utuh. Seperti adonan yang diberi waktu untuk mengembang, seperti anggur yang disimpan dalam tong hingga mencapai keharuman terbaiknya, ide juga membutuhkan waktu untuk matang. Ia tidak bisa dipaksakan. Ia harus diberi ruang. Sejarah mencatat begitu banyak momen iluminasi yang lahir dari keheningan. Archimedes tidak menemukan prinsip hukum hidrostatika saat duduk di meja kerjanya dengan kening berkerut. Ia menemukannya saat tubuhnya terendam dalam bak mandi, ketika pikirannya sedang rileks dan ia melihat air tumpah. Newton tidak menemukan teori gravitasi saat membaca buku tebal. Ia menemukannya saat duduk di bawah pohon apel, membiarkan pikirannya melayang bebas. Mozart menggambarkan ide-ide musiknya datang kepadanya dalam keadaan tenang dan riang, bukan saat ia duduk di depan piano dengan ketegangan, melainkan saat ia berjalan-jalan atau saat malam hari ketika semuanya sunyi. Apa yang terjadi? Semua tokoh besar itu telah melewati tahap persiapan dengan sangat intens. Mereka telah mengisi pikiran mereka dengan informasi, pertanyaan, dan kerinduan akan jawaban. Kemudian, mereka melakukan sesuatu yang sangat berani. Mereka membiarkannya pergi. Mereka tidak terus-menerus memaksakan otak mereka untuk bekerja. Mereka percaya bahwa proses kreatif memiliki ritmenya sendiri, dan bahwa alam bawah sadar adalah mitra yang jauh lebih kuat daripada yang kita sadari. Sayangnya, dalam budaya yang kerap mengagungkan kesibukan dan produktivitas tanpa henti, tahap inkubasi sering dianggap sebagai buang-buang waktu. Kita merasa bersalah jika terlihat tidak melakukan apa-apa. Kita memaksa diri untuk terus berpikir, terus menekan, terus mencari, tanpa menyadari bahwa dengan melakukan itu, kita justru menyumbat aliran kreativitas. Ide yang terlalu dipaksakan ibarat memaksa bunga mekar lebih cepat. Ia mungkin akan mekar, tetapi kelopaknya rapuh dan warnanya tidak sempurna. Padahal, menjauh sejenak bukan berarti menyerah. Menjauh adalah strategi. Menjauh adalah cara kita memberi ruang pada otak untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan dengan kesadaran penuh. Saat kita berjalan tanpa tujuan, saat kita membiarkan tubuh bergerak mengikuti langkah kaki tanpa peta, saat kita membiarkan air mandi membasuh kepala dengan hangat, saat kita membiarkan diri terlelap dalam mimpi, di sanalah, tanpa kita tahu, benang-benang ide yang semeraut mulai ditenun menjadi sebuah pola yang utuh. Dan suatu saat, ketika kita paling tidak menduganya, penenun sunyi itu akan mengetuk pintu kesadaran kita sambil tersenyum. Ini dia, inilah yang selama ini kamu cari. Karena itu, izinkan dirimu untuk berhenti. Izinkan dirimu untuk merenung. Izinkan dirimu untuk tidak tahu sejenak. Kreativitas bukanlah perlombaan sprint. Ia adalah tarian antara kerja keras dan kelonggaran, antara mengisi dan mengosongkan, antara mencari dan membiarkan ditemukan. Di tengah dunia yang bising menuntut hasil instan, keberanian untuk membeli ruang pada keheningan adalah bentuk keberanian tertinggi. Maka, jika hari ini kamu sedang terjebak dalam kebuntuan berpikir, jika ide yang kamu kejar terus menghindar seperti bayangan, cobalah untuk melepaskan. Pergilah berjalan tanpa tujuan. Duduklah di sudut yang tenang. Mandilah dengan air hangat dan biarkan pikiranmu melayang. Tidurlah tanpa rasa bersalah. Percayalah bahwa semua yang telah kau kumpulkan tidak akan sia-sia. Di kedalaman sunyi, di ruang-ruang hening yang tak terlihat, proses besar sedang berlangsung. Alam bawah sadarmu sedang bekerja, merangkai keajaiban yang belum sempat kau duga.
Dan suatu pagi, saat kamu membuka mata dari tidur yang nyenyak, atau saat kamu sedang menikmati secangkir teh tanpa beban, tiba-tiba, ide itu akan datang. Jernih, utuh, seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang. Dan kamu akan tersenyum, karena kamu tahu, keheningan yang kemarin kau izinkan ternyata bukan kekosongan. Ia adalah ruang penuh tempat ide terlahir kembali dengan caranya sendiri pada waktu yang tepat. Ada satu momen dalam proses kreatif yang terasa paling membahagiakan sekaligus paling mencekam. Saat ide cemerlang itu akhirnya muncul. Ia datang bagaikan kilatan cahaya di tengah gelap. Begitu jernih, begitu meyakinkan, seolah-olah alam semesta sedang berbisik. Ini dia, jawaban yang selama ini kau nantikan. Rasanya ingin segera melompat, mewujudkannya, dan membagikannya kepada dunia. Namun, disinilah banyak perjalanan kreatif menemui persimpangan krusial. Karena ide yang baru lahir, secemerlang apapun ia, masih berbentuk mentah. Ia belum teruji, ia belum terbukti. Dan sebelum ia dapat berdiri kokoh di hadapan dunia, ia harus melewati satu tahap yang seringkali paling menantang, yaitu tahap verifikasi. Tahap verifikasi adalah saat kita berani membawa ide kita yang masih rapuh itu keluar dari ruang nyaman imajinasi, lalu menghadapkannya pada realitas. Ini adalah fase di mana kita tidak lagi hanya bertanya, apakah ini ide yang bagus, tetapi juga bertanya dengan lebih tajam dan jujur, apakah ide ini benar-benar bekerja? Ini adalah saat kita menguji gagasan kita, menyentuhkannya pada tanah kenyataan dan melihat apakah ia cukup kuat untuk tumbuh atau masih membutuhkan lebih banyak nutrisi. Dalam tahap ini, seorang pebisnis yang baru saja mendapatkan ide produk revolusioner tidak langsung memproduksinya dalam jumlah besar. Ia akan turun ke lapangan, berbincang dengan calon pelanggan, menguji prototipe, mengumpulkan data, dan membiarkan pasar berbicara jujur. Ia siap mendengar bahwa ide yang ia pikir brilian ternyata belum sesuai dengan kebutuhan nyata. Seorang penulis yang baru saja menyelesaikan naskah yang membuat hatinya bergetar tidak langsung mengirimkannya ke penerbit. Ia akan mencari pembaca pertama, teman yang jujur, mentor yang berpengalaman, atau kelompok diskusi, dan dengan dada berdebar mendengar catatan-catatan kritis di pinggir halaman. Seorang arsitek yang merancang bangunan megah tidak langsung memancangkan tiang pertama. Ia akan menguji struktur, menghitung beban, memastikan bahwa keindahan tidak mengorbankan keselamatan. Seorang ilmuwan yang menemukan teori baru tidak langsung mengumumkannya. Ia akan merancang eksperimen, mengulang pengujian, dan membiarkan metode ilmiah menjadi saringan yang jujur. Tahap verifikasi menuntut satu hal yang sangat berat bagi ego kita, kerendahan hati. Karena disinilah kita harus rela mendengar bahwa apa yang kita ciptakan belum sempurna, bahwa mungkin ada bagian yang tidak berfungsi, bahwa mungkin audiens yang kita tuju tidak merasakan apa yang kita rasakan, bahwa mungkin setelah semua perjalanan panjang dari persiapan hingga iluminasi, kita masih harus kembali ke papan gambar, membongkar sebagian, dan membangunnya ulang. Pertanyaan-pertanyaan dalam tahap verifikasi terdengar sederhana, tetapi menjawabnya dengan jujur membutuhkan keberanian. Apakah ide ini orisinil, atau hanya sekedar meniru apa yang sudah ada? Apakah ide ini dapat diwujudkan dengan sumber daya yang saya miliki? Apakah ide ini benar-benar menjawab kebutuhan audiens atau hanya memuaskan keinginan saya sendiri? Apakah ide ini bernilai atau hanya sekedar terlihat keren? Setiap pertanyaan adalah cermin yang memantulkan wajah ide kita apa adanya, tanpa polesan, tanpa kamuflase. Namun, inilah kebenaran yang sering kali tidak kita sadari. Kegagalan dalam tahap verifikasi bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju penyempurnaan. Ia adalah kesempatan untuk kembali ke tahap persiapan dengan pemahaman yang lebih tajam atau kembali ke tahap inkubasi dengan pertanyaan yang lebih presisi. Banyak karya besar justru lahir dari proses verifikasi yang berulang kali gagal sebelum akhirnya menemukan wujud terbaiknya. Thomas Edison tidak menemukan bola lampu dalam satu percobaan. Ia menguji ribuan material sebelum menemukan filamen yang tepat. Ia tidak menganggap percobaan yang gagal sebagai kegagalan, melainkan sebagai ribuan langkah yang membawanya lebih dekat pada keberhasilan. Seorang perajin keris tidak hanya menempa besi sekali, lalu menyebutnya selesai. Ia menempa, mendinginkan, lalu menempa lagi, berulang kali, hingga serat-serat logam menyatu menjadi bilah yang tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki tuah. Demikian pula dengan ide, ia perlu ditempa oleh verifikasi, didinginkan oleh kritik,
lalu ditempa lagi. Setiap siklus membuatnya semakin kuat, semakin tajam, semakin siap untuk dihadiahkan kepada dunia. Tahap verifikasi juga mengajarkan kita satu hal yang sangat membebaskan. Tidak ada ide yang perfect di awal. Sempurna adalah tujuan yang kita raih melalui proses, bukan syarat yang harus kita penuhi sebelum memulai. Dengan menerima bahwa ide kita akan terus berkembang, terus diperbaiki, kita melepaskan beban untuk menjadi sempurna instan dan memberi diri kita izin untuk terus belajar, terus tumbuh. Seorang seniman besar pernah berkata, "Karyaku tidak pernah selesai, ia hanya ditinggalkan." Maksudnya pada titik tertentu, setelah melalui verifikasi dan penyempurnaan, kita memutuskan bahwa karya itu sudah cukup matang untuk dibagikan, bukan karena tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, tetapi karena kita telah memberikan yang terbaik dalam batas waktu dan sumber daya yang ada. Dengan tahap verifikasi yang dijalani dengan jujur, terbuka, dan tanpa rasa takut akan kritik, ide yang tadinya masih mentah dan rapuh akan tertransformasi. Ia akan kehilangan bagian-bagian yang tidak penting, menguatkan bagian yang lemah, dan pada akhirnya menemukan bentuk finalnya yang paling otentik. Ia menjadi karya yang bukan hanya memuaskan penciptanya, tetapi juga layak untuk berdiri di hadapan publik, layak untuk menyentuh kehidupan orang lain, layak untuk disebut sebagai karya. Maka jika saat ini kamu sedang berada di tahap verifikasi, sedang menguji ide yang lama kau perjuangkan, sedang membenturkannya pada realitas yang kadang keras, sedang mendengar kritik yang mungkin menusuk, ingatlah, ini adalah bagian dari perjalanan. Jangan lari dari kritik, tetapi rangkullah sebagai bahan bakar untuk menyempurnakan. Jangan takut jika ide harus diubah atau bahkan dimulai ulang, karena setiap putaran adalah langkah kematangan. Dan pada akhirnya, ketika ide itu telah teruji, ketika ia telah tertempa oleh kejujuran dan realitas, ia akan menjadi sesuatu yang bukan hanya milikmu, tetapi juga berharga bagi dunia. Tahap verifikasi adalah jembatan terakhir antara angan dan karya, antara mimpi dan realitas. Lintasilah dengan kepala tegak dan hati terbuka, karena di seberang sana, menantimu bukan sekedar ide yang jadi, tetapi sebuah karya yang siap menginspirasi. Ada satu jurang pemisah yang paling sering menjadi kuburan bagi ide-ide besar, yaitu jurang antara membayangkan dan melakukan. Disinilah perjalanan kreatif mencapai ujian terberatnya. Bukan karena kita tidak lagi punya ide, bukan karena kita tidak tahu caranya, tetapi karena mewujudkan sesuatu dari ketiadaan, menuntut sesuatu yang jauh lebih langka daripada sekadar bakat. Keberanian untuk memulai, dan kegigihan untuk bertahan. Inilah tahap implementasi, fase terakhir dalam proses kreatif yang mengubah seorang pemimpi menjadi pencipta, mengubah angan menjadi karya, mengubah potensi menjadi kenyataan. Tahap implementasi adalah saat kita berhenti berkata, suatu hari nanti aku akan, dan mulai berkata, hari ini aku mulai. Ia adalah titik di mana kreativitas turun dari singgasana imajinasi dan menyingsingkan lengan baju, membenamkan tangan ke dalam tanah realitas, dan mulai membangun. Ide secemerlang apapun, seindah apapun, jika hanya bersemayam di dalam pikiran, ia tidak lebih dari sekedar hiasan mimpi yang tak pernah memberi manfaat bagi siapapun. Dunia tidak diubah oleh ide-ide yang tersimpan rapi di dalam kepala. Dunia diubah oleh ide-ide yang diwujudkan dengan tangan, dengan keringat, dengan waktu, dan dengan nyawa yang dipertaruhkan. Dalam tahap ini, seorang penulis tidak lagi hanya merencanakan novel, tetapi mulai mengetikkan kata pertama, lalu kata kedua, lalu menyelesaikan halaman demi halaman, meskipun pada banyak malam inspirasinya seperti sumur yang kering. Seorang desainer tidak lagi hanya mengoleksi referensi dan membuat sketsa di pinggiran buku catatan, tetapi mulai mengolah material, memotong, menjahit, merakit hingga produk itu lahir. Seorang wirausahawan tidak lagi hanya memikirkan bisnis, tetapi benar-benar mendaftarkan merek, mencari mitra, membuka pintu usaha, dan melayani pelanggan pertama dengan tangan yang mungkin sedikit gemetar. Seorang musisi tidak lagi hanya mendengar melodi di dalam kepala, tetapi duduk di depan alat musik, merekam, menghapus, merekam ulang, hingga lagu itu siap didengar oleh telinga orang lain. Implementasi adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Disinilah kita akan bertemu dengan 3 musuh terbesar. Tantangan teknis yang tak pernah kita perhitungkan sebelumnya, manajemen waktu yang terus mendesak dan menguji prioritas, serta kritik dari orang lain yang kadang datang dengan tajam seperti pisau. Ketika ide masih berada di dalam kepala,
Ia sempurna, ia indah, tidak ada yang salah dengannya. Namun, saat ia mulai diwujudkan, ia akan menunjukkan segala kekurangannya. Teknologi mungkin tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahan-bahan mungkin tidak tersedia. Waktu mungkin terasa selalu kurang. Dan ketika kita mulai menampakkan karya, orang-orang akan berkomentar. Ada yang membangunkan, ada yang meruntuhkan. Disinilah banyak perjalanan kreatif berhenti. Disinilah banyak ide brilian mati sebelum sempat bernafas. Namun jika kita memahami bahwa semua itu adalah bagian alami dari proses, maka tantangan-tantangan itu tidak lagi menjadi tembok penghalang, melainkan batu loncatan. Kreativitas sejati bukanlah kemampuan untuk memiliki ide, tetapi kemampuan untuk terus bertindak meskipun ide itu belum sempurna, terus memperbaiki meskipun kritik datang, terus melangkah meskipun lelah merayap. Thomas Edison tidak hanya memikirkan bola lampu, ia melakukan ribuan percobaan. J.K. Rowling tidak hanya membayangkan Harry Potter, ia menulis di kafe-kafe kecil sambil menggendong bayi, ditolak oleh 12 penerbit, tetapi terus mengirimkan naskahnya. Mereka bukan sekedar pemimpi, mereka adalah pelaku. Mereka memahami bahwa ide adalah 1%, sementara 99% sisanya adalah keringat yang menetes di atas meja kerja. Tahap implementasi juga menuntut satu kualitas yang seringkali tidak terlihat glamor, yaitu konsistensi. Bukan sekedar memulai, tetapi terus melanjutkan ketika gairah awal meredup. Bukan sekedar membuat prototipe pertama, tetapi menyempurnakan hingga yang ke-100. Bukan sekedar meluncurkan karya, tetapi merawatnya, mendengarkan umpan balik, dan terus mengembangkannya. Konsistensi adalah bahasa yang digunakan oleh para pencipta untuk berbicara kepada waktu. Ia adalah bukti bahwa kita tidak hanya jatuh cinta pada ide, tetapi juga berkomitmen pada jalan panjang yang diperlukan untuk membawanya ke dunia. Dan inilah keindahan yang sering kita tidak sadari. Implementasi bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang siapa kita jadikan selama proses itu. Setiap kali kita memilih untuk menulis satu paragraf meskipun malas, kita sedang membangun disiplin. Setiap kali kita memperbaiki karya setelah mendapat kritik, kita sedang membangun kerendahan hati. Setiap kali kita bangkit setelah menemui kegagalan teknis, kita sedang membangun ketangguhan. Implementasi adalah pabrik yang tidak hanya melahirkan karya, tetapi juga melahirkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia mengubah kita dari sekedar seseorang yang mempunyai ide menjadi seseorang yang mampu mencipta. Ketika sebuah karya akhirnya lahir ke dunia, entah itu buku, produk, lagu, usaha, atau apapun bentuknya, ada rasa yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bukan hanya rasa bangga, tetapi rasa sah, bahwa kita telah menunaikan amanah dari ide yang pernah mempercayakan dirinya kepada kita, bahwa kita telah menjadi jembatan antara ketiadaan dan keadaan. Bahwa dari sekedar mungkin, kita telah menciptakan, ini nyata. Maka, jika saat ini kamu memiliki ide yang selama ini terus kamu pelihara, meskipun masih terasa setengah matang, meskipun masih ada keraguan, meskipun orang lain mungkin belum melihat potensinya, saatnya untuk memulai. Ambil langkah pertama, sekecil apapun. Mulailah menulis kalimat pertama, memotong bahan pertama, mengucapkan kata pertama pada presentasi, membuka pintu toko pertama. Jangan tunggu perfect. Jangan tunggu takut hilang, jangan tunggu nanti, karena nanti adalah alamat yang tidak pernah ditemukan. Ide-ide besar tidak mencari pemilik yang paling pintar, mereka mencari pemilik yang paling berani mewujudkannya. Dan percayalah, ketika kamu mulai melangkah, alam semesta memiliki cara aneh untuk membantumu. Bukan karena tahayyul, tetapi karena tindakan nyata membuka pintu-pintu yang tidak pernah terlihat oleh mereka yang hanya dia membayangkan. Jadi, mulailah, wujudkan, karyakan. Dan pada suatu hari, ketika orang-orang menikmati apa yang telah kau ciptakan, kau akan tersenyum dan berkata dalam hati, ini bukan hanya karya, ini adalah bukti bahwa aku tidak berhenti pada mimpi. Aku melampauinya.